Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pada awal sesi latihan bebas pertama, Marc Marquez terlihat hampir jatuh saat melintasi tikungan ketiga. Diketahui tikungan ketiga ini bernama tikungan Casey Stoner, di mana layarnya identik dengan pembalap Australia itu. Tetapi di akhir latihan bebas pertama, Marc pun mampu melewatinya dengan sempurna. Dalam sebuah wawancara, ia pun mengakui bahwa ia menjiplak gaya balap Casey Stoner saat melintasi tikungan tersebut. Di tikungan itu saya meniru gaya Casey, karena ketika saya debut di MotoGP saya memiliki datanya. Sekarang dengan motor dan aerodinamis ini, Anda membutuhkan gaya berkendara yang berbeda. Sebelum balapan saya sudah bertemu dengan Stoner. Dia mengatakan sepeda motornya berbeda sekarang. Dulu dia harus bermain dengan tubuh, dan sekarang harus mengandalkan elektronik. Aerodinamisnya juga membuat motor lebih berat, dan jika belakang banyak selip, efeknya tidak hilang, terutama saat pengereman. Jadi semuanya berbeda, tapi Casey sangat cepat di tikungan itu. Jack Miller yang beberapa balapan terakhir cukup mendominasi merupakan ancaman bagi Quartararo. Walaupun terpaut 40 poin, Miller bisa saja membuat kejutan saat balapan, seperti yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, dengan melibas semua lawan tanpa ampun dan meluncur jauh di depan tanpa ada yang bisa menyusulnya. Saat ditanya wartawan apakah dia merasakan tekanan tambahan saat menjelang akhir musim, alih-alih menjawab wartawan itu, ia malah menyindir Quartararo yang tak mau bicara dengan media beberapa waktu lalu. Tekanan hanya terjadi pada ban, bukannya Fabio tahu semua tentang itu. Dia merasa menjadi 40 poin di belakang tidak ideal. Itu kurang dari ideal, tetapi kami akan terus melakukan apa yang telah kami lakukan. Saya menikmati mengendarai motor, dan saya menguasainya saat ini. Jika kami dapat melanjutkannya dan meraih hasil yang layak, maka kami akan melihat di mana kami akan berakhir di akhir. Alex Espargaro nyaris menabrak Wallaby di sesi FP1 MotoGP Australia kemarin. Saat itu Wallaby mencoba menyeberangi sirkuit Phillip Island ketika Alex akan melintas. Padahal saat itu Alex tengah berakselerasi dengan Aprilia RSGP-nya dan tak tanggung-tanggung. Kala itu Alex tengah memacu Aprilia RSGP dengan kecepatan 218 km per jam. Tetapi ternyata bukan hanya Alex yang memiliki pengalaman dengan Wallaby saat itu. Sang adik Pol Espargaro memiliki pengalaman serupa. Hal itu terjadi saat Pol melewati tikungan 4. Wallaby itu menyeberang dari sisi kiri sirkuit menuju ke arah sisi kanan sirkuit yang mengarah ke laut. Namun tidak diketahui apakah ini Wallaby yang sama seperti yang ditemui Alex Espargaro. Pada latihan bebas di hari Jumat, Marc Marquez mendapatkan perangkat baru pada motornya. Pada tayangan ulang, perangkat baru itu terlihat seperti punuk Stegosaurus di buntut RC200V. Alhasil, perangkat baru itu memiliki pengaruh positif bagi performanya. Marquez beberapa kali mampu berada di posisi pertama, walaupun pada akhirnya sesi kedua finish di posisi ke-6. Tidak mudah menguji sesuatu yang baru selama akhir pekan, tapi saya merasakan beberapa hal positif dengan perangkat baru pada pagi hari. Kemudian sore hari kami mencobanya lagi untuk mengonfirmasi penemuan kami. Kami menghabiskan waktu untuk mencoba perangkat ini. Langkah ini yang harus dilakukan jika ingin meningkat di masa depan. Kita bisa lihat bahwa Honda bekerja dengan baik, meski hanya 3 balapan tersisa.
saya akan tetap menggunakan perangkat itu besok. Selain itu, dilihat lagi apa yang mungkin terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Feeling dengan motornya bagus, dan kami bisa melihat potensi yang ada di sana. Sungguh menyenangkan kembali ke Phillip Island. Karakter sirkuit Phillip Island sangat cocok dengan motor Ducati dan Aprilia. Jadi di trek ini bisa dikatakan Pecco Bagnaia dan Alex Espargaro berpotensi memenangkan balapan. Selain itu, tim Ducati yang memiliki 8 pembalap membuat Ducati mampu memainkan perannya sebagai sebuah tim dengan sangat baik. Sedangkan di kubu Yamaha, Fabio tak punya pembalap pendukung layaknya Ducati. Dalam sebuah wawancara dengan Marca, Vinales menyebut jika dia adalah bos Ducati, dia akan dengan jelas mengatakan, "Sesungguhnya Piala Dunia itu sudah di depan mata. Semua orang di belakang Bagnaia. Saya pikir dia memiliki peluang emas. Dia telah memperjuangkan gelar dunia yang telah ditunggu-tunggu di Ducati selama bertahun-tahun, dan dia harus merebutnya." Pecco Bagnaia berhasil finish di FP2 dengan selisih 0,363 detik dari rekan satu mereknya Johann Zarco, yang mencatatkan waktu terbaik pada Jumat dengan 1 menit 29,475 detik. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui melakukan banyak kesalahan pada sesi pagi dan sore hari. Itu tidak mudah. Di FP1 saya punya banyak masalah dengan angin sedari awal. Kemudian kami mengubah sesuatu yang sangat membantu saya. Pada run kedua dan ketiga saya mampu meningkatkan kecepatan saya secara signifikan. Itu membuat saya cukup senang. Pada sore hari angin bahkan lebih buruk. Karena pengaturan atau gaya mengemudi saya mengalami banyak kesulitan. Kami kemudian mengambil langkah lain yang membantu saya keluar dari tikungan. Sayangnya saya tidak mengatur lap yang baik dalam pemburuan waktu. Di sektor 1 dan 3 saya tertinggal jauh. Di sektor 2 dan 4 saya sangat kuat. Kami sudah tahu di mana kami perlu meningkatkan. Saya sangat puas dengan feeling di bagian akhir sesi latihan kedua sebelum time hunting. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that